Jadi nek bab ulama NU ini tidak khawatir. Dari mana? Selama panjenengan semua, selama para wali santri terus secara berkesinambungan mau menitipkan anaknya di pondok-pondok NU seperti Al-Itqan ini, maka insya Allah kader-kader ulama di Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis. Allahumma amin. Nah, Sugeng rawuh kula aturaken dumateng Syekhina wa Rabbi Ruhina Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terima kasih atas sambutan dari Rais Madrasah Bapak Kiai Haji Abdul Mujib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu Maidah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Syekhina wa Murabbi Rohina Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami haturkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Murabbi Ruhina Romo Kiai Haji Haris Sadaqah, Rais Syuriah PBNU, dan pengasuh pondok pesantren Al-Itqan. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ubaidullah Sadaqah, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, dan juga pengasuh pondok pesantren Al-Itqan. Panjenenganipun Ketua PWNU atau Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Muzammil, juga Sekretaris PWNU Kiai Haji Hudallah, segenap masyayikh yang hadir, segenap pengurus PWNU yang hadir, para wali santri, para santri-santri Al-Itqan
Insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim kali kedua atau yang kedua kali di Pondok Pesantren Al-Itqan. Pertama saya dulu silaturahim saat walimatus safar atau doa keberangkatan Haji Romo Kiai Haji Ubaidullah Sedaqah. Lalu saya sowan di sini ketika saya mau ke Girikusumo. Nah, malam ini saya diminta hadir di sini untuk nyemangati para santri Al-Itqan pada acara haflah akhirus sanah. Yang minta langsung Romo Kiai Ubaid, mintanya jauh saat sama ketemu di Bali dalam acara PBNU R20. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Memang acara haflah akhirus sanah ini terutama di bulan Sya'ban menjadi agenda rutin pondok-pondok pesantren yang ada di bawah NU. Ini kalau sudah Sya'ban pertengahan sampai akhir itu kalendernya kiai-kiai NU itu padat. Karena hampir semua itu bikin acara akhirus sanah, terutama ya pertengahan ini nisfu. Tadi malam saya di Pondok Salaf Api Kaliwungu itu ternyata berbarengan itu akhirus sanahnya antara Api dan Al-Fadlu. Bisa bareng. Nah, kemudian juga hampir semua pesantren. Dan ini merupakan kebanggaan sesungguhnya bagi kita semua, terutama santri-santri yang sudah tamat tuh bangga. Juga bangga juga orang tuanya karena alhamdulillah putra-putri panjenengan ini sudah dianggap tamat di pesantren. Nah, ijazah itu dari pesantren ya sesungguhnya adalah tanda bahwa Bapak Ibu putra putrinya sudah dianggap cukup dapat sanad dari kiai-kiai di pondoknya. Kalau di sini ya sanad dari kiai-kiai Al-Itqan. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya cerita pribadi. Saya ini kelahiran Jakarta. Besar di Jakarta, tapi kemudian oleh orang tua diminta ngaji ke Jawa. Di Pekalongan kalau pertama Kiai, di Simbang itu pondok Quran. Baru sesudah itu saya ke Kajen, ngaji dengan Mbah Sahal. Itu termasuk yang merasa beruntung dalam hidup saya, karena kok ngaji belajar agama dari ulama yang tadi dalam mukaddimah saya sebut sanad keilmuannya nyambung. Sebab sekarang ini banyak orang itu belajar ilmu agama niku gurune mboten jelas. Mencari ilmunya itu dalam bahasa ulama klasik disebut seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Itu bahasa Arabnya kahati bilailin. Seperti pencari kayu bakar di malam hari, tidak bisa membedakan dipegang ini kok atos iki keras ini. Oh kayu ternyata tai onta. Nah, terus sekarang itu ya ada orang mencari ilmu nggih mirip ngaten niku. Seperti pencari kayu bakar di malam hari karena gurunya enggak jelas. Kalau di sini kan jelas madrasah nih. Pondok nih sampai tamat aliyah kitabnya niku jelas pelajarannya. Fikihnya misalnya takrib, kemudian naik ke atas apa tahrir, apa fathul mu'in, itu jelas. Kemudian kitab tauhidnya itu jelas dari mulai Tijan Darori, kemudian Fathul Majid sampai yang lebih tinggi. Begitu juga nanti tafsirnya. Nah sekarang itu orang ngaji belajar agama, terutama yang sekolah-sekolahnya umum. Itu sekarang ketemunya biasanya mencoba cari dari ini. Namanya gurunya Mbah Google. Apa namanya?
Mbah Google. Kalau enggak dari Mbah Google, mencoba mencari penceramah-penceramah populer minal YouTube. Napa minal YouTube. Makanya kata Kiai Huda itu ada syair bunyinya begini. Ya hasratan lil Google ja'ila sababi wa innamal ilmu bil isnadi wa talabi ma aktsaral haurata min akhidhil yutubi fa'awilan bisyuyukhi kamilid darabi. Ya hasratan, wahai merugilah. Lil Googli, orang yang menjadikan apa? Mbah Google ja'ilas sababi sebagai sabab keilmuan. Wong Google niku kalau dicari tergantung siapa yang memasukkan data kok. Jadi orang yang belajar agama dari Google itu seperti orang yang masuk ke tengah hutan belantara. Dia enggak tahu ini kira-kira siapa, pahamnya apa enggak tahu. Begitu misalnya panjenengan searching, googling kalau bahasa sekarangnya, memasukkan pertanyaan di Google, misalnya hukume baca barzanji. Hukume napa? Maos napa? Barzanji atau maulid Nabi. Niku pasti yang banyak itu yang muncul situs-situs yang ditulis kalih tiang Wahabi. Ya hukumnya pasti hukumnya katanya bid'ah. Lah kecuali kalau orang yang sudah pernah belajar di pondok. Ketika dia membuka Google ini, dia bisa membedakan, oh ini yang nulis orang-orang Wahabi. Sing boten sami kalih tiang NU. Pasti yang nulis bukan kiai atau ulama nopo NU. Nek ulama NU nulis di Mbah Google, pasti penjelasannya berbeda. Nah, maka saya beruntung tadi saya katakan merasa bersyukur dan panjenengan ini yang punya anak-anak mondok di tempat ini juga mestinya bersyukur karena alhamdulillah anak-anak panjenengan mondok di pondok ini ngaji dari Mbah Haris Sodako, Mbah Yai Haris Sodako, dari Mbah Yai Ubed yang sanad keilmuannya jelas. Oh beliau dari abahnya Mbah Sodako, Mbah Yai Haris dari abahnya, selain juga dari Lirboyo. Lirboyo itu kemudian Mbah Marzuki bin Dahlan, kemudian juga dari Mbah Abdul Karim dari Mbah Hashim Asy'ari, terus naik Mbah Hashim Asy'ari dari Syekh Mahfud Termas terus naik dari Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan ngajinya terus dari Mbah Nawawi Al-Bantani, dan terus Mbah Nawawi Al-Bantani ngajinya daripada Syekh Bajuri dan lain-lain, terus naik sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keistimewaannya pondok pesantren. Saya kalau ditanya apa keistimewaan anak kita mondok itu, nomor satu ya sanad itu jelas. Dan biasanya yang punya sanad-sanad jelas semacam ini adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Lah itu. Kiai-kiai yang sanadnya jelas itu biasanya kelebihannya apa? Saya mencatat, ini mungkin pelan-pelan saya jelaskan. Menurut saya itu kelebihan ulama-ulama NU yang sanadnya jelas niku Bapak Ibu, para rawuh. Nomor satu itu ulama-ulama yang sanadnya jelas itu terkenal dengan wawasan keilmuannya yang luas. Semua fan itu dibaca, semua pandangan itu dibaca sehingga tidak kagetan, tidak gumunan. Bukan hanya wawasannya yang luas, bacaannya yang luas, beliau itu juga termasuk orang yang bijaksana karena juga mau mencoba memahami perspektif orang, pandangan orang. Kata seorang ulama saking Mekah niku, gurune tiyang Indonesia, namanya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Wes nek sampean pengen roh wong sing moderat,
Itu kata Said Muhammad, lihatlah orang yang moderat itu cirinya, kata beliau, bacaannya luas. Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruh. Lengkapnya ngaten. Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruh. Orang itu kalau ilmunya luas, bacaannya luas, pergaulannya luas, ittasa'a sadruhu, maka hatinya luas. Orang kalau hatinya luas, maka waqalla ingkaruhu 'alan nas, cirinya jadi orang tidak gampang ingkar dan menyalahkan orang lain. Lah ini loh. Ulama-ulama NU niku, ulama-ulama pesantren yang nanti akan diturunkan pada murid-muridnya, salah satunya jadi orang pemaklum, menghargai orang lain karena wawasannya yang luas. Kalimat ini saya buat satu bait syair. Jadi dari kalimatnya Said Muhammad kula ngubah niku ngaten. Saya katakan wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa man tawassa' fil ulumil mu'tadil wa qul liman tatarrafa asmah wa'tadil. Wa man tawassa' ay wa man tawassa'a fil ulumi, orang yang ilmunya luas, al mu'tadil, pasti moderat. Wa qul, dan ucapkanlah oleh kalian, liman tatarrafa, bagi orang yang ekstrim, ismah wa'tadil, dadi wong kuwi sing toleran, wa'tadil, dan berlakulah adil dan moderat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, para santri ini, anak-anak kita, ya termasuk saya dulu zaman mondok, itu secara alamiah itu akan melihat kiainya, sikapnya sehari-hari. Kemudian juga akan melihat bagaimana beliau berpandangan dan bersikap kepada orang lain. Saya beri contoh. Kula niku nate mendengar bagaimana moderatnya, tolerannya Mbah Arwani Kudus. Mbah Arwani niku besanan kali guru kula ten kajen Mbah Abdullah Salam. Karena Mbah Yai Ulin nikah dengan al-maghfur laha Mbah Nyai siapa? Itu Mbah Arwani pernah, para hadirin, tahun 80-an itu dari Kudus sampai Jakarta, naik mobil. Itu zaman itu mobil paling hebat kan L300 Call Station. Supirnya itu ya kalau kata orang itu ya orang terminalan lah gitu. Kalau orang Kajen atau orang Pati, orang Kudus biasanya bilangnya Korea. Apa namanya? Korea, cabutan ngeten niku lho. Sebut aja namanya Sudrun. Namanya siapa? Sudrun. Ini bawa Mbah Arwani. Sepanjang jalan dari Kudus sampai Jakarta itu nyetel tip lagunya dangdut. Terajana. Lu bawa Mbah Arwani itu loh. Nek bawa saya Terajana masih tak layani Kang Uda. Ini Mbah Arwani, coba Mbah Arwani. Beliau di depan itu sambil duduk sambil deres, alhamdulillah. Niku nyetelet dangdut. Terajana, terajana. Niku Mbah Arwani mboten duka, tidak marah. Malah yang marah ini pendereknya Mbah Arwani di belakang itu. Sudrun ditegur, "Drun, utekmu nang ndi?" Pakai bahasa Jawa, "Utekmu nang ndi? Kowe iku bawa Mbah Arwani kok nyetele kok dangdut ngono. Nasi darian jeh lumayan." Tapi apa kata Mbah Arwani? "Ora apa-apa, Drun, enak-enak wis enak. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak." Lah iku lho. Ya Allah.
Ini kalau bukan orang yang ilmunya luas dan bijaksana, tidak akan begini Pak. Mbah Harwani tahu, kalau maaf, kualitas Kang Sudrun ya sampai situ. Ya dimaklumi wong dekne memang durung dadi santri seperti santri-santri Al-Itqon ini. Mana santri Al-Itqon ini atau wali muridnya kan wes keislamannya bagus. Wong dari wajahnya saja kelihatan rata-rata Al-Qur'an di luar kepala semua nggih. Ini kan Al-Qur'an di luar kepala semua ini rata-rata. Kepala di mana, Al-Qur'an di mana. Nah, lah beliau tahu wong ini wong terminalan ngaten niku wis dimaklumi, levelnya ngaten niku. Lah ternyata para hadirin, apa atau sikap Mbah Arwani ini, begitu saya runut ke atas itu bareng ngaji. Lah kok ya sama persis seperti bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap pada orang semacam ini. Kanjeng Nabi niku nek ngaos tergantung jamaahnya. Nek jamaah sing pinter-pinter kados sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain niku materine nggih dhuwur, Pak. Materine dhuwur. Tapi nek jamaah niku sing awam-awam niku materine sing gampang-gampang. Wong yang penting mereka paham agama. Datang pada Nabi Muhammad orang awam, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilanil jannah. Ya Rasul tunjukkan pada saya satu amalan yang bagaimana amalan tersebut bisa membuat saya masuk surga. Kanjeng Nabi melihat wajah orang tersebut. Oh, potongannya urung pati sregep. Wis salat 5 waktu aja, salat 5 waktu. Kowe nek mak jogo insyaallah kowe mlebu swarga. Tidak ada tambahannya ya Nabi, ya Rasul. Enggak wis itu aja salat 5 waktu. Orang itu berkata, saya akan mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah. Kemudian piyambae pergi. Kata Nabi, aflaha in sodako. Wong kae katakan Nabi, orang itu insya Allah akan selamat kalau sesuai dengan omongannya. Para ahli hadis kemudian para ulama coba memahami hadis ini. Lah kok enteng temen, kunci masuk surga cuma sholat 5 waktu. Kata para ulama harus dilihat konteksnya. Nabi berbicara pada orang yang baru kenal Islam, yang memang kualitas keimanannya baru sampai situ. Maka beliau menjelaskan Islam itu yang gampang-gampang. Masya Allah. Maka Mbah Harwani ini memperlakukan orang tadi, ya tadi itu. Makanya pernah nih wonten hadis ten Bulughul Maram. Saya dulu ngaji Bulughul Maram sama kayak santri-santri. Makanya para santri itu ngaji kitab niku ya kelihatannya kados kula riyen niku kelihatannya ya serius-serius enggak serius. Tapi ternyata Pak, barang sudah di masyarakat dibutuhkan nanti putra-putri panjenengan itu, ya rujukannya itu ya dari kitab-kitab yang dipelajari waktu di Al-Itqon ini. Dibaca kembali. Cuman kemudian cara membacanya ketika kita sudah dewasa, perspektifnya atau sudut pandangnya lebih luas ngaten mawon. Nah di konten hadis ternyata Kanjeng Nabi itu pernah sedang di masjid, tiba-tiba datang seorang sahabat. Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifil masjid fazajarahun nas. Datang seorang Badui, fabala fi ta'ifil masjid, masuk ke dalam masjid. Masjid zaman Kanjeng Nabi itu belum keramikan, masih tanah pasir. Lah kok maaf, kencing di pojok masjid. Seorang Badui. Fazajarahun nas, sahabat-sahabat yang galak-galak niku langsung nyegah. Weh, Badui, utakmu nang ndi? Wah, diseneni, Pak. Mau ada yang memukul sama Kanjeng Nabi dilarang. Da'u. Ojo. Jangan dipukul, jangan. Kata Kanjeng Nabi. Tapi dia kurang ajar ya Rasul. Ini masjid tok dikencingi. Biar. Dia itu orang Badui, ilmunya kurang. Dia enggak ngerti kalau ini masjid. Lagi pula bapak-bapak ibu-ibu, kalau orang sedang pipis kencing lalu dibentak-bentak, khawatirnya kaget, kemudian lari, kencingnya jadi kemana-mana.
Jadi Nabi bilang da'u, biarkan. Kemudian Nabi minta agar diambil dzanubam mimma, satu ember air lalu disiram lalu selesai. Lah, saya ingat hadis ini. Jadi peristiwa yang tadi niku disampaikan oleh Mbah Arwani itu saya ingat. Oh iya ya. Anaknya ini apa adanya gitu ya. Saya ini bahasa Jawanya masih tidak bisa lentur seperti Mbah Ubed atau Kiai Haris. Minta maaf. Ya. Adanya kemudian Mbah Arwani semacam itu menurut saya itu karena beliau bacaannya ya luas. Yang diikuti siapa? Yang diikuti adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat masyarakat yang kata orang Madura niku cemacem. Napa? Cemacem iku biasanya santri-santri pondok pesantren karena bimbingan para kiainya insyaallah di masyarakat bisa luwes. Luwes niku bahasa Arabe al-murunah, napa al-luyunah, luwes. Karena ngajine nggih santai. Wong riyen kiai-kiai niku zaman kula ten pondok. Santri niku nek kotekan alfiyah kadang-kadang nggih lagune lagu Jawa. Kadang-kadang selawatan niku nggih selawatan lagune lagu dangdut. Selawatan udah lagu dangdut, Pak. Ya Rasulullah salamun alaik. Terore. Ya Rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, itu kayak Mbah Sahal dulu zaman kita mondok. Apa beliau menegur santri? Tidak. Tidak pernah ditegur untuk hal-hal semacam ini. Kenapa ya? Karena beliau tadi tahu mana sesuatu yang menjadi inti agama, mana sesuatu yang kemudian itu bagian daripada adat, yang itu kemudian tidaklah sesuatu yang sangat penting. Oleh selawatan di lagu selama ya masih masuk tidak apa-apa. Nah, makanya hadirin iku kelebihannya napa kiai napa NU. Coba kalau Anda sekarang ini anak-anak kita apalagi di kota besar seperti Semarang, Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, Surabaya. Sekarang ini kemudian mulai ketemu sama orang-orang yang cara belajar agamanya tidak sama seperti santri-santri di pesantren, para gurunya, para kiainya. Pasti beda. Wong jangan lagi kok selawat seperti tadi. Wong sekarang niku Bapak Ibu, ten kutoh niku cuman masalah tahiyat. Kita ini orang NU dari dulu nek tahiyat kula tanglet panjenengan, tembriki pasaran nek tahiyat niku meneng nopo goyang? Diem apa gerak? Meneng nggih. Nah, tiang NU nek tahiyat napa? Meneng. Ini sekarang ini Masya Allah jadi ramai di beberapa masjid kota. Sampai ada orang sholat itu sering memperhatikan cara tahiyat orang. Gitu loh. Selain cara tahiyatnya dilihat cara pakai sarungnya. Cingkrang apa ora cingkrang. Nah, sekarang ini bab begini ribut. Malah ada guyonan ini. Ada orang sembayang Mbah Yai. Yang satu tiang NU. Sholatnya niku tahiyate meneng. Yang satu nggih goyang-goyang nih biasanya rada Wahabi ngene. Rada Wahabi. Napa? Rada Wahabi tahiyate goyang-goyang. Ini yang goyang-goyang rupane memperhatikan yang tahiyatnya diam. Karena yang tahiyatnya diam asal salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau langsung ngusap muka. Asal salam, beliau ngusap muka. Yang tahiyatnya goyang negur. Kata yang tahiyatnya goyang, Mas mohon maaf. Saya memperhatikan Anda ini asal salam kok pasti ngusap muka. Ada hadisnya enggak itu? Takon ini ada hadis apa tidak? Langsung kata niku. Kata yang tahiyatnya goyang yang ngusap muka. Aduh minta maaf, saya itu habis salam ngusap muka itu bukan masalah ada hadisnya atau tidak ada hadisnya, Mak.
Terus kenapa Anda ngusap muka? Saya itu ngusap muka karena saya pusing, sholat di samping sampean tangannya goyang terus. Kata saya ora bener loro-loro nih. Ini dua-duanya ndak bener. Kenapa? Lah iya kok sampean sembayang kok merhatikan orang tahiyate obah-obah ya mumet. Tapi juga yang tahiyatnya goyang-goyang, kenapa kemudian dia menanya atau bertanya pada orang yang tadi ngusap muka selesai salat? Loh kenapa? Ya orang itu kan yang namanya sholat, kalau kita ngaji itu kitab takrib itu. Sholat itu kan definisinya, ini anak-anak masih ingat mungkin bab awal. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah gabungan gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Salam. Berarti orang kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat berarti ini sudah masuk wilayah adat. Wilayah apa? Adat, wilayah kebiasaan. Ini wilayah manusia itu, maaf, wilayah adat yang sudah bukan wilayah sholat, sampai mau usap muka, mau salaman, mau wiridan, mau geser bebas. Jadi nggak usah nanya hadis. Tapi sekarang ini faktanya di kota-kota besar jadi satu hal yang sangat besar. Makanya bagi para santri saya pesan, mumpung masih di pondok dan kemudian nanti andai kata melanjutkan ngaji lagi termasuk bapak-bapak wali santri, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, nambah lagi agar wawasan panjenengan luas. Sebab nanti kalau luas sampean akan jadi orang yang luwes. Orang yang wawasannya luas biasanya napa? Luwes. Luwes itu nek cara saknikine moderat. Napa? Moderat. Ulama pesantren, kiai-kiai NU niku sudah terkenal kemoderatannya. Ya walaupun kadang-kadang tiang moderat niku jadi omongan, dianggapnya tidak kuat megang prinsip. Wong riyen Mbah Sahal itu sempat dianggap rodok liberal, kan ngaten ya. Pernah ada orang menulis katanya salah satu tokoh liberal itu Mbah Sahal. Saya tahun berapa itu ingat ya, sekitar tahun 90 sekian. Loh kok Mbah Sahal orang seperti itu dianggap liberal. Yang lucu itu yang nulis malah bilangnya Mbah Sahal liberal karena muridnya Gus Ulil Absor Abdallah dianggap liberal. Itu kan lucu banget. Itu Mbah Sahal. Padahal Mbah Sahal itu orang yang sangat hati-hati. Ya, tapi memang untuk bab perbedaan pendapat Mbah Sahal itu terkenal moderat. Lawang kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Itu kan bagi santri NU dianggap ya kitab yang agak tidak boleh dipegang. Tapi Mbah Sahal ketika ditanya muridnya, boleh apa tidak Mbah kami ini membaca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah yang mengharamkan tawasul, tapi kita baca kitabnya secara umum. Apa jawab Mbah Sahal Mahfud? Khudh ma safa wa da' ma kadar. Bacalah kitab itu, ambil yang jernih, tinggalkan yang tidak jernih. Sebab apa? Sekali lagi tadi, insya Allah orang yang bacaannya luas tidak kaget. Yang bacaannya luas tidak kagetan. Inilah kelebihan yang pertama kiai-kiai kita di pesantren. Nah itu yang saya bersyukur. Nah nomor 2 Bapak Ibu, ya, kita ini bersyukur kalau punya anak pernah mondok. Karena nanti anak kita ini kalau mondok pernah kumpul sama kiai-kiai kita, terutama kiai-kiai yang aktif di Nahdlatul Ulama. Panjenengan bersyukur. Mbah Haris Sodakoh niki Rais Suriah PBNU. Kiai Ubaidullah Sodakoh Rais PWNU. Salah satu kiai yang saya kagumi beliau-beliau berdua ini dari dulu. Masya Allah, kiai tampilannya boleh sarungan biasa, kayak tak orang itu kelutuk. Napa?
kluthuk. Tampilane kaya kluthuk tapi wawasannya internasional. Yo mirip Mbah Sahal niku. Nah ini Mbak Ubed ini kan mirip Mbah Sahal. Mungkin kalau hadir di acara biasa dikiranya kan bukan kiai ini Mbak Ubed. Mbah Sahal itu dulu pernah rawuh itu. Acara NU nih lho PBNU. Banser ini mboten kenal loh, maklum. Karena anak-anak Banser itu kan kadang-kadang taunya kiai-kiai mubalek yang terkenal itu yang viral-viral. Mbah Sahal itu rawuh acara besar, acara NU. Biasa. Itu kan enggak dikawal Mbah Sahal. Nggih, Mbah Sahal nggih fisiknya itu piyantune niku nggih mirip Mbah Ubed niku nggih kurus katen niku. Terus enggak pakai kartu niku. Begitu datang ke acara kemudian Banser nyegat. Mohon maaf, Bapak siapa? Saya Sahal. Mbah Sahal, saya Sahal. Mbah Sahal tidak bilang, aku Kiai Sahal Mahfud, Rais Am PBNU. Mboten gitu niku. Saya Sahal. Oh ya, Bapak tunggu sana. Nggih, gitu. Ngaten mawon, Pak. Ya Allah. Panitia bingung niku kali Mbah Sahal. Belum datang-datang di acara terus takok, "Lho kok Mbah Sahal belum ada?" "Oh, tadi ada orang ngaku namanya Sahal." "Lho kuwi Mbah Sahal, kuwi ku piye coba?" Banser mboten kenal Mbah Sahal gitu. Masya Allah. Lah kiai-kiai kita itu sederhana. Tapi karena sudah aktif di NU dan juga wawasannya luas, kemudian memiliki kemampuan. Napa ya kalau bahasane tiang sekolahan itu, wah ini saya harus menurunkan bahasa pada yang sederhana. Mengkontekstualisasi, wah itu masih dhuwur ya mengkontekstualisasikan. Mengkontekstualisasikan itu menerapkan lah ya. Apa-apa yang ada di buku, di kitab, diterjemahkan dengan kehidupan masyarakatnya dengan bahasa saat sekarang. Yang ayat Quran zaman dhisik, kitabnya dibahas tulis zaman dhisik bisa disesuaikan dengan zaman sekarang. Niku ulama-ulama NU. Saya pun keliling lah. Pun keliling saya, ketemu kiai-kiai, kesimpulan saya, kiai NU, kiai-kiai pesantren adalah salah satu kiai yang kita semua harus banggakan. Dan ini salah satu yang diirikan teman-teman kita di Muhammadiyah. Kula berangkat kalih Dr. Imam Daruqutni ten Afghanistan, mewakili PBNU ten Afghanistan. Ngobrol niku sepanjang jalan di kamar. Niki dari Muhammadiyah. Sanjange Dr. Imam Daruqutni ngaten. Niki ketua Muhammadiyah niki Bu, Pak. Wong iki ngalem Muhammadiyah katanya. Muhammadiyah rumah sakitnya banyak gitu Pak Dokter. Ya, nek NU kan paling klinik ya, klinik. Nek Muhammadiyah niku rumah sakit. PKU. Kampusnya ya gede-gede. Tapi itu kampus Muhammadiyah kali rumah sakit Muhammadiyah itu ternyata isi pasiennya mayoritas tiang NU. Mahasiswanya juga mayoritas tiang NU. Makanya Muhammadiyah secara resmi dalam acara sing kalih mata najwa niku bilang kami itu harus terima kasih sama NU karena 60% mahasiswa Muhammadiyah itu adalah warga NU. Kami harus terima kasih pada warga NU karena 60% lebih pasien rumah sakit Muhammadiyah itu adalah warga NU. Ini terima kasih tapi kok rodok nyesek juga nih sebenarnya. Kalau NU-nya bisa bangun kan luar biasa. Nah saudara-saudara, kata Dr. Imam Daruqutni ngata, wong ngalem Muhammadiyah ya, orang itu kok memuji Muhammadiyah, rumah sakitnya hebat, kampusnya hebat. Jujur saja, jujur. Saya ini orang Muhammadiyah, tapi mbah-mbah saya itu di NU. Memang Bapak Ibu, pengurus Muhammadiyah itu banyak yang asalnya NU. Kalau niku diundang oleh Profesor Dr. Din Samsudin, Mbah Yeubet. Acara muludan di masjidnya Prof. Din Samsudin. Ketua Umum Muhammadiyah ngundang wong NU muludan. Kalau niku kaget, pas muludan kok wonten selawatan ini, kados hadroh. Templang templung ya Nabi salam alaika plung 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 plung. Kula nggih batin, kok dengaren Muhammadiyah kok ana selawatane barang ngono. Selesai selawatan sebelum ceramah anak-anak yang main saya panggil hadroh. Nak sini nak. Sampean remaja Muhammadiyah, bukan Kiai, saya remaja NU di Bon.
Rupanya di Bon. Lah Prof Din Samsudin ini Muhammadiyah. Tapi dulu mudanya NU. Karena dulu Prof Din Samsudin ketua Ibnu Sumbawa NTB. Cuman karena di NU saingannya kata gus-gus kiai-kiai pindah ke Muhammadiyah jadi ketua umum. Maka saya bilang sama Kiai Hudallah ini, kalau sampean mau cepet naik pindah ke Muhammadiyah, Pak. Nang NU sampean sekretaris terus. Nek pindah ning Muhammadiyah jadi ketua umum nggih, Pak ya. Guyonane ngaten iki. Dan ini banyak lah, Imam Daruquthi ini salah satunya, termasuk Prof Abdul Mukti niku mbak ini mursyid thariqah ten Kudus nih. Nah, kata Dr. Imam Daruquthi, lah iya Pak, kami ini di Muhammadiyah jujur iri. Iri sama NU, kenapa? NU itu yang namanya kaderisasi ulamanya tidak pernah habis. Di Muhammadiyah yang banyak profesor, doktor, akademisi, ulamanya ada tapi sedikit. Lah kalau NU, wah, Masya Allah, sarjana agamanya kata. Ini Kiai Muzamil ini sarjana jurusan Syaulul Fatihah. Lah NU ini bab ini kan luar biasa. Apalagi Muhammadiyah sadar betul bahwa pesantren-pesantren NU yang jumlahnya di Indonesia niki saat niki wonten kurang lebih 32.000 yang di bawah RMI. Sekarang Direktur Pontren itu namanya Profesor Dr. Ki Haji Waryono Abdul Ghafur. Kalau tanglet pas ketemu ten Kendal ngaji bareng. Prof, sekarang pondok yang ada di bawah Kemenak ada berapa yang resmi? Ada 34 ribuan sekian, Kiai. Oh. Dari 34 ribu itu berapa yang di bawah RMI, di bawah NU? Dari 34 ribu ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, pondok pesantren itu yang di bawah NU ada 32 ribu. Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. Rahasia, 32 ribu. Lah berarti berapa persen itu? 34, kalau 32 ribu pinten Pak Dokter itu? Kalau ini matematikanya di sini orang pati pinter. 90 sekian persen, Masya Allah. 90% pondok pesantren di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. 90% lebih saya ulangi di bawah Nahdlatul Ulama. Nah ini 32 ribu sebenarnya Pak Kiai ini tidak semua pondok itu. Fakta realnya lebih dari 32 ribu pondok Kiai NU. Karena 32 ribu itu sesungguhnya yang didaftarkan di Kemenak. Padahal kiai-kiai NU itu sesungguhnya kadang ada yang punya pondok cabang 1, 2, 3. Tapi tidak didaftarkan ke Kemenak. Kenapa? Karena kalau didaftarkan takut ketahuan istri muda. Karena di pondok cabang ada istri muda. Takut ketahuan istri itu tua. Karena di pondok cabangnya ada istri muda. Masya Allah. Niku NU. Jadi nek bab ulama NU ini tidak khawatir. Dari mana? Selama panjenengan semua, selama para wali santri terus secara berkesinambungan mau menitipkan anaknya di pondok-pondok NU seperti Al-Itqan ini, maka insya Allah kader-kader ulama di Nahdlatul Ulama tidak akan pernah habis. Allahumma amin. Nah, hadirin para rawuh, yang tadi saya katakan, ulama-ulama kita itu punya kemampuan mengkontekstualisasikan nas dengan realitas. Nek bahasane santri niku rabtun nusus bil waqi atau rabtun nusus bil maqasid. Rabtun nusus bil masalih, mengaitkan antara nas yang ada dalam Quran dengan apa yang ada di masyarakat, sehingga kemudian diterapkannya itu ngepas. Zaman dulu mungkin tidak boleh, zaman sekarang boleh. Kiai-kiai itu tidak kaku. Inilah kelebihan kiai ulama Nahdlatul Ulama. Sehingga tidak gampang dikit-dikit menganggap itu sesat, menganggap itu bid'ah. Hadirin, kalau nate cerios,
bagaimana renturnya, bagaimana hebatnya Kiai NU dalam menjawab masalah. Boleh apa tidak orang Islam itu takziah di rumahnya orang non-muslim? Ya boleh. Coba lihat itu kitab-kitab takrib. Loh kok cuman takziah, sholat aja boleh di rumahnya orang kafir. Nah itu yang ceritanya Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa itu mungkin sekarang ini cari kiai yang selengkap Mbah Bisri agak sulit. Kiai mubalek, penulis produktif, pengasuh pesantren, politisi ulung, pembicara hebat, itu Mbah Bisri Mustafa. Kalau tahu namanya Mbah Bisri itu dari ayah saya. Ayah saya bilang, zaman saya iki lur wong kowe Mbah Bisri ku angel, kata ayah saya. Saya itu tinggal di Jakarta tapi cerita. Lah ya ada kiai nulis produktif, bicaranya bagus tapi yo istiqomah mulang. Itu kiai seperti Mbah Bisri saya ceritakan, piyambake niku tidak kaku, Pak. Ketika menjawab realitas. Pernah Mbah Bisri yang tinggal di Rembang didatangi oleh orang Cina yang ada di Lasem. Lasem kan daerah pecinan nggih, kathah Cinone. Ada yang bilang Lasem niku katanya kena iklal niku Kiai. Asalnya bahasa Cina, bahasa Arab. Lasem asluhu lausem. Kulibatil wawu alifan fasoro lasem. Benar ora gitu. Ada orang Cina dari Lasem datang ke rumah Mbah Bisri. Kata orang Cina itu, sebut aja namanya Acong. Kata Acong, Mbah, bapak saya meninggal. Saya minta Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya di Lasem, mau sembayang di rumah saya. Mbah Bisri, mau ngalim ya, tiang NU. Oh iya Cong, nanti saya datang, kamu pulang dulu ya. Niku jawabnya ngaten Pak, nanti saya datang, saya sembayang. Coba kalau bukan Kiai NU Pak, pasti jawabnya, oh enggak bisa. Kamu kafir Cong, lakum dinukum, kan ngono kuwi cara jawabnya zaman saiki. Mau sithik-sithik kafir, sithik-sithik kafir. Mbah Bisri mboten. Kamu pulang, nanti saya datang. Itu Mbah Bisri santri-santri di pondok kados mriki niku. Santri yang gede-gede dikumpulin sak mobil gitu. Cah, Cong. Ayo melu aku yo ring Lasem yuk engko sembayang zuhure nang Lasem. Sembayang napa? Zuhur. Satu mobil sampai Lasem. Begitu sampai Lasem, hadirin, sampai di rumahnya Acong tanya, Pak Acong, di mana saya bisa sembahyang? Oh di sini Pak Kiai, di sini. Mbah Bisri sembahyang zuhur di situ, berjamaah sama muridnya. Itu Acong senangnya luar biasa kayak gini, senangnya luar biasa. Sampai bilang kamsia. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih berkenan sembahyang di rumah saya. Sembayangnya khusus lagi, pakai rukuk, pakai sujud. 4 rakaat atau dikiranya sembayang jenazah. Sembayang napa? Zuhur. Lah saya mau tanya, sembayang zuhur di rumahnya orang non muslim boleh apa tidak? Lah, yang tidak boleh itu kan mensolati jenazahnya orang kafir. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kalian solati orang non muslim. Solat jenazah yang tidak boleh. Tapi mensolati atau solat di rumahnya orang non muslim boleh. Kenapa Mbah Bisri bisa begini? Lah karena Mbah Bisri niku para rawuh hadirin sekali lagi di antara tipikal ulama-ulama NU yang luar biasa yang tahu menggunakan nas sesuai dengan realitas. Ini yang mahal. Nah, saya ingin jelaskan semacam ini supaya panjenengan nanti bisa membedakan, ku bedane kiai sing NU karo sing bukan yang bukan NU. Yang sanadnya jelas, keilmuannya jelas, ngajinya lama dengan yang mohon maaf tidak lama.
Itu Mbah Bisri. Hadirin, hari ini memang tantangan kita berat. Ya, tantangan kita berat. Maka tadi saya sesungguhnya ingin menjelaskan pada kesempatan ini ya, sebuah apa yang saya tulis lama ini kitab ini kalau tulis lama. Kalau nulis ini tentang sebenarnya Mbah Buyut Kawula, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tulis dalam satu terjemah atau kitab biografi. Di kitab ini saya menemukan bagaimana kehebatan ulama-ulama kita. Saya beri nama buku ini yang saya tulis dengan nama Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tuhfatul Qasi Waddani kalau diterjemahkan secara harfiah, hadiah buat orang jauh dan orang dekat. Tuhfah itu kan hadiah. Al-Qasi Waddani ailil Qasi Waddani. Maka kula niki memberi hadiah kitab ini pada siapa yang dekat dan jauh. Kadang-kadang saya ingin menulis judulnya selain Tuhfatul Qasi Waddani, saya beri judul juga Mbah Yai dengan nama Tuhfatul Qarib wal Ba'id fi Tarjamati Sahibi Marah Labid. Ya, sama saja itu. Lah, di kitab ini saya jelaskan, saya semakin yakin kalau kita ini ber-NU, kalau kita ini ber-NU, ikut ulama-ulama NU sudah tepat. Karena ulama NU itu manhaj dan madhabnya lurus jelas. Dalam Bahar Muhdas, saya buat beberapa bait kiai tentang NU yang menurut saya manhaj dan madhabnya jelas. Manhaj ini pokok, madhab itu hasil dari manhaj. Manhaj itu metode berpikir, madhab itu hasilnya, produknya. Kalau dulu saya ngaji sama Mbah Yai Ma'ruf Amin, Pak Dekulo niku, kowe jelasno sing gampang wong kuwi nek takon. Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU ku apa? NU itu ya thariqah atau manhajul fikri. Cara berfikirnya NU. Cara berfikir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj, yang mengikuti manhaj pemikirannya ma'ana alaihi wa ashabi, Nabi Muhammad dan sahabatnya. Maka saya katakan Nahdlatul ulama wa manahiju wa tariqatuha fadkhul li nafasatiha waliji. Nahdlatul ulama wa tariqatuha, dan tariqahnya. Fadkhul li nafasatiha waliji, masuklah Anda karena keindahan tariqahnya Nahdlatul Ulama. Wa manahijuha wa madzahibuha laisat fil masyi ala iwaji. Kenapa kita harus mengikuti NU? Karena manhaj dan madhab Nahdlatul Ulama tidaklah berjalan ala iwaji, dalam berjalan miring. Karena jelas. Dari mana saya sebutkan? Nah, ten mriki para rawuh saya menemukan, oh ternyata kiai-kiai NU dari zaman Mbah Hashim, kemudian Mbah Wahab, kemudian Mbah Bisri, semuanya itu sanadnya jelas ngikuti ulama-ulama di atasnya yang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya aman. Semarang ini termasuk gurune Mbah Hashim, termasuk gurune, malah termasuk gurune pendiri Muhammadiyah segala itu, namanya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat satu kurun dengan Syekh Nawawi di Mekah, di bawahnya sedikit, di bawahnya Syekh Nawawi sedikit. Maka saya karena hormat saya sebut Mbah Soleh Darat itu dalam kitab saya ini, saya sebut Faidur Rahmani Salihun Mutarjimun
Lil kartini mu'athirun munsajimun. Faidur Rahmani, adapun kitab Faidur Rahman. Faidur Rahman itu kitab tafsir berbahasa Jawa pertama. Jauh sebelum Mbah Bisri nulis Al-Ibris, ternyata yang menulis tafsir pakai bahasa Jawa Mbah Soleh Darat. Kita tahu Mbah Soleh Darat yang Semarang paham. Mbah Soleh kan asalnya dari Mayong ya. Kemudian tapi di darat sini dan makamnya di Pundi di Berkuto. Ya kan? Nah, beliaulah yang menulis Faidur Rahman, kitab tafsir Faidur Rahman. Kitab ini ditulis Lil Kartini, saya sebut untuk R.A. Kartini. Mu'athirun munsajimun, yang luar biasa pengaruhnya. Mbah Soleh Darat satu kurun. Kalih nanti namanya Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan niku ngaos kalih Syekh Nawawi di Mekah 20 tahun. Makanya santri-santri saat ini niku nek kula pikir kualitasnya kalih ulama-ulama dulu bagaimana? Ya jauh, Pak, jauh. Lah ulama dulu niku kados Syekhona Khalil Bangkalan. Sebelum berangkat ke Mekah, Syekhona Khalil Bangkalan niku pun ngaos ten Jawi muter. Di Langitan, termasuk di Cangaan Pasuruan, termasuk Syekhona Khalil ngaji ten Banyuwangi. Kalau ten Banyuwangi, lu ternyata saya diberitahu dulu Syekhona Khalil sebelum ke Mekah ngaos ten mriku. Ya Allah, ngajinya ulama-ulama kita itu pendiri NU. Sudah alim di Jawa ini, keliling Jawa, Madura, Syekhona Khalil, baru berangkat ke Mekah. Ten Mekah ngaos kalih Syekh Nawawi niku muddata isrina sanah selama 20 tahun. Mula nek mikir bileng. Lah niku ngaji kok sampai 20 tahun ten Mekah mawon. Ten Indonesia nih pun 10 tahun langkung. Kayak apa alimnya? Bayangno putra-putri jenengan nih zaman sakniki tamat aliyah wis pingin rabi. Kalau yang laki-laki baru tamat pingin rabi. Maka ya memang jujur saja. Kalau kualitas keilmuan sekarang dengan dulu jauh. Syekhona Khalil Bangkalan di Mekah ngaji kalih Syekh Nawawi pinten 20 tahun. Syekh Nawawi sendiri ngajinya jangan ditanya. Syekh Nawawi niku ten Indonesia ngaji 10 tahun. Terus ten Mekah niku Mbah Yai. Dan kitab niki para hadirin saya tulis di Mekah niku Syekh Nawawi dari umur 15 tahun ngaji sampai umur 45 tahun. Berarti ngaji ini pinten tahun? 30 tahun. Di Mekahnya 30 tahun jadilah orang alim. Lah ulama-ulama NU niki ngajinya dari ulama-ulama semacam itu, termasuk Ki Hasyim Asy'ari. Termasuk Ki Ahmad Dahlan. Makanya jadinya lah organisasi yang semacam ini. Thariqahnya jelas, manhajnya jelas, madhabnya jelas. Maka pandangan-pandangan NU jadilah pandangan yang moderat, yang tawassut, yang iktidal, berlaku adil, yang tawazun seimbang, dan tasamuh, orangnya nopo toleran. Saya dalam hal yang sederhana menggambarkan ciri ulama NU niku sekawan. Ini ciri nih. Kalau jenengan mau lihat, kalau ulama NU cirinya sekawan ada 4. Pertama, menghargai perbedaan. Nomor 1. Pokoknya beda agama, beda suku, beda pilihan apa mawon, nek ulama NU niku pasti toleran. Kalau tadi di perjalanan ngobrol, ningali Mbah Ubed kali Mbah Haris Wasik. Yang satu P3. Yang satu napa? Bukan saya yang bilang ya. Tapi bisa rukun. Dan niku NU, Pak. Lan jenengan niku kudu saged ngeten niku santai mawon. Wong cuman masalah pilihan. Masa iya ada orang harus gara-gara pilihan partai ribut. Maka kula niku ten NU nggih termasuk yang bilang bebas wong NU pilih PKB oleh, milih P3 oleh, milih PDI oleh. Wong NU itu memang payung. Wong dulu saya Nawawi pernah mengatakan begini, yang kalau saya terjemahkan pakai bahasa kula niki. La ba'sa an takunu syafi'iyyatal madhhabi au hanabilatal madhhabi au hanafiyatal madhab. Sampai mau ikut madhab Syafi'i boleh, Hanafi boleh,
Hambali boleh, Maliki boleh. Walakin la tatakallafu ja'lal Qur'ana wal hadithi syafi'iyatan. Tapi jangan Anda paksa kalau Quran dan hadis seakan-akan tafsirannya harus mengikuti tafsiran madhab Syafi'i, tafsiran madhab Hanafi, tafsiran madhab Maliki dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena Quran itu lebih tinggi daripada pandangan-pandangan itu. Lah, ten NU nggih sami, Pak. Kula niku nggih sanjang di mana-mana saya bilang la ba'sa antakunu PKB-yatan. Orang masalah tiang NU nyoblos PKB. Wa P3-iyatan. Napa? Nyoblos napa? La ba'sa antakunu PKB-yatan wa P3-iyatan wa Nasdemiyatan wa PDI-yatan, terserah. Walakin tapi la tatakallafu, jangan pernah Anda berusaha ja'la nahdlatul ulama tahtal PKB wa tahtal P3 wa tahtal PDI dan lain sebagainya. Jangan pernah Anda mencoba menjadikan Nahdlatul Ulama di bawah PKB, PDI, P3, partai-partai lain. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama jauh lebih besar dari semua partai itu, saudara-saudara. Lah, leres napa mboten? Lah coba kalau tidak percaya, mana ada partai di Indonesia lah yang bisa mengumpulkan massa seperti kemarin itu Harlah NU. Sampai jalan tol macet. Kata panitia ini jumlahnya 2,5 juta Kiai yang hadir. Tapi kalau tiang Madura ditawar, dinyang. Tiang Madura itu senang nyang. Wah jangan 2,5 juta lah katanya, 2.300.000 lah. Yang orang datang ke Sidoarjo dengan biayanya sendiri. Yang Masya Allah saking cintanya masyarakat sama NU, kalau sowan Gus Ali Masyhuri sehari sesudah acara, itu kata Kiai Ali Masyhuri, warga Sidoarjo itu menyiapkan makanan. Nah, itu di sekitar gor dikumpulkan itu 1,5 juta porsi. Itu yang dilaporkan. Itu betapa besarnya NU. Sehingga pada hari itu saya dengar orang dari mana-mana, pokoknya yang sampai gor berkah ora ono sing kaliren. Nah, sing kaliren kan sing kena macet kayak Gus Huda. Yang kemudian tidak bisa masuk bablas Malang. Itu NU. Lah ini saudara-saudara Nahdlatul Ulama. Jadi menghargai biasa mawon. Jadi kalau ada orang baperan, orang kok milih PKB baper, ini P3 baper, berarti orang ini dudung NU tenanan. Nek NU tenanan biasa mawon. Beda partai niku napa biasa. Dan memang sebaiknya begitu. Orang NU itu biar ada di mana-mana supaya bisa mewarnai, bisa mengarahkan, memberikan taujihat di PKB, di P3 dan di mana-mana. Ngaten cara kula. Walaupun saya sendiri memang bukan orang partai, tapi saya membiarkan. Wis apik kowe nang ngene. Kula niku nek wonten kenalan niku sanjang kalih kula. Pak, kula niku ten mriki, Pak. Wis, bagus kata saya. Lah makanya kalau ada orang kok masih baperan sama orang yang berbeda, berarti ini NU-nya belum betul-betul kuat. Ada orang jatuh di jalan kecelakaan masih pakai ditanya, gedebuk, maaf sampean Islam apa bukan Pak? Alhamdulillah Islam. Serius. Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU Pak. Benar. NU-nya PKB apa P3? PKB ini PKB bagian sapa ngono. Wah ya keburu mati, Pak. Nah, niki NU menghargai perbedaan. Kedua, menurut saya nih dalam catatan kula niku niki prinsip NU yang sangat indah itu adalah NU itu menghargai kearifan lokal dan budaya lokal. Nah, ono kearifan lokal, budaya lokal NU niku pasti menghargai tradisi apapun. Nah, coba makanya kiai-kiai NU hanya kiai NU yang bisa itu khataman kados ten Tegarrejo, ono jadilan, ono segala macam dibiarkan kiai NU.
Sebab apa? Ya karena NU melihat itu bagian dari proses. Setelah saya cek tarik ke atas, kalau niku maos ten kitab Ihya, Mbah Yai. Di kitab Ihya itu menarik, dalam bab Adabut Ta'am itu ternyata yang namanya Imam Ghazali pernah membahas tentang makan pakai tangan. Ini kan ada Pak Dokter. Kata Imam Ghazali ngatakan, lo makan pakai tangan itu kata Imam Ghazali memang ya sunnah Nabi, tapi itu sunnah adiyah sebenarnya. Sunnah yang terkait dengan kearifan lokal. Karena memang Nabi itu yang dimakan kurma. Nabi dan sahabat jarang makan pakai sendok atau pisau atau garpu seperti orang Romawi dan Persia, kata Imam Ghazali, karena jenis makanannya. Wong makanan orang Arab itu kormo kali roti. Roti juga jarang, seringnya korma. Korma nek nganggo sendok, ya ruwet to sampean mangan korma nganggo sendok tiba terus Korma ya nek nganggo tangan. Makanya Nabi makannya pakai tangan. Anda kalau mau mengikuti Kanjeng Nabi makan pakai tangan, nggih sae. Sunnah Rasul. Kula nggih nek makme niku memang kudu mangke tangan, saya pakai tangan. Pecel lele kali sambel, enak nganggo tangan, Pak. Tapi nek soto Semarang nganggo tangan terus piye mangane? Kemudian orang makan kok memaksakan koyo konco-konco sing belah sebelah itu. Makan bakso, makan soto kok nganggo tangan. Sunnah Rasul jadi. Wah, ya sampean ora paham berarti. Enggak paham kearifan lokal. Kan gitu ta? Itu kemudian kata Imam Ghazali, maka Anda bisa mengkiaskan pada yang lainnya. Oh. Disinilah pantas ulama-ulama kita. Karena yang dibaca kitab Ihya, kitab-kitab yang hebat-hebat. Maka alhamdulillah kula niku hari ini termasuk yang banyak keliling ya, dari pengurus NU ke seluruh Indonesia nih kula dados bantalan banyak. Tapi dari situ saya senang. Jadi kalau katanya klaim warga NU itu sekarang ini sekitar ada 140 juta. NU ini saat ini Indonesia 140 juta. Dalam survei itu orang ditanya sampean NU Pak. Sampean Islamnya NU apa Muhammadiyah apa Persis NU. Itu katanya ini dalam survei 140 juta. Sing aku NU niku Bapak Ibu katanya 140 juta. Termasuk sing nang Pasar Johar nek Jumatan ora sembahyang ngakune nggih NU niku. Nek poso mboten poso ngakune napa? NU. Waktu ditanya sampean Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. Kok ora poso Ramadan? Belum dapat hidayah katanya. Saja kayak ngaten niku. Waktu ditanya, "Lu kenapa kok sampean kok ngakunya NU?" Emelo Kiai NU enak. Mbah Ubed, Mbah Haris itu tidak gampang mengkafirkan saya, tidak menerakakan saya. Walaupun saya di bulan Ramadan masih belum puasa, walaupun saya sholatnya dangtek, kadang sembayang, kadang boten. Itulah enak emelo Kiai NU. Nah, ternyata nopo para hadirin, Kiai NU sangat menghargai kearifan lokal. Kulo keliling. Kulo niku nek ningali NU di satu daerah sederhana Mbak, dari Aceh sampai Papua. Nek subuh niku kunut, berarti napa? NU. Masjid kunut NU. Kedua selawatan. Niku mawon saya ukurane. Nek ono puji-pujian selawatan NU berarti. Ten Lombok niku wonten selawatan NU pakai bahasa Lombok. Sampai saya hafal. Tiang Lombok hebat. Saya mikir kok ten Jawa kok ndak ada ya. Ini kalau PWNU Jawa Tengah bikin hebat Kiai Muzamil. Coba cari orang yang bisa ngarang semacam ini. Karena di Lombok Mbah Yai, ini jadi selawatan masyarakat Lombok. Begitu diajak ngomong semua bisa. Karena di masjid musola-musola ini jadi selawatan wajib. Bahasanya gini, saya masih ingat. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, endekku jeragama, sampai ku tanah tama. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, endekku jeragama, sampai ku
tamaktana. Saya tanya sama Tuan Guru Baku waktu saya ke sana. Artinya apa itu Tuan Guru? Oh itu artinya begini. Nahdlatul Ulama adalah pusaka alim ulama. Pusaka itu warisan. Warisan alim ulama. Saya tidak akan melepaskan NU. Saya akan terus mengikuti Nahdlatul Ulama sampai saya mati dikubur di bawah tanah. Kalau nangis dengar. Ini selawatan ten NTB. Saya yakin Ki Hudallah walaupun baru pulang dari NTB, jangan-jangan belum hafal selawatan ini. Ini baru pulang dari NTB, PDPK NU. Nah saya apa? Oh hebat sekali. Siapa yang mengarang? Yang mengarang adalah kiai yang pertama kali mempopulerkan NU di NTB. Namanya Kiai Haji Soleh Hambali. Kalau kok berpikir Mbah Yai, kalau kemudian di setiap daerah punya kearifan lokal, terutama terkait NU selawatan ngaten niku pakai bahasa Jawa. Kalau di sini kan yang masyhur selawatan Habib Syekh nggih. Ijo benderane NU. Lah niku sami. Lah, saya kalau dengar semacam itu, oh NU berarti. Ukurannya niku selawatan, ukurannya kunut, ukurannya ono muludan, ukurannya rajaban NU. Kedua, yang menarik, NU itu di Indonesia sesuai dengan kearifan lokalnya akan menghargai tadi selawatan-selawatan. Saya sering cerita kemana-mana. Kulo niku kalau di Papua itu dengar selawatan lagune khas Papua. Apuse kokondao niku lho. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul. Lah kok iso digawe ngono? Tapi apa diseneni janjane takteke ora ketemu kayak ini. Tapi ya sudahlah. Nah, tapi ini orang-orang ahli arut banyak yang protes, jangan begitulah katanya. Wong selawatan di lagu macam-macam. Kalau sampai nanti di Padang niku. Di Padang niku nggih selawatan niku ya orang-orang mengira Padang itu katanya mayoritas Muhammadiyah. Saya bilang tidak. Sumatera Barat itu Muhammadiyah adanya di perkotaan. Tapi kalau sudah di Pasaman, ya, Pasaman Barat, Darmasraya, NU. Dari mana taunya? Taunya dari tradisi torekohnya. Torekohnya di sana kuat. Tradisi-tradisi pesantrennya kuat. Termasuk selawatannya. Cuman kalau di sana selawatannya ayam delape. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Lah, ini yang bisa begini hanya ulama-ulama NU yang menghargai kearifan lokal, adat dan budaya. Maka selama kiai-kiai NU masih ada, insya Allah budaya di Indonesia akan tetap terjaga. Nah, ketiga, ciri moderatnya ulama NU, manhaj NU ini saya sebut NU itu kiainya mengajarkan kepada masyarakatnya, warganya cinta agama dan cinta tanah air dalam satu tarikan nafas. Nah niku NU niki Bapak Ibu dengan jumlah 140 juta. Niku pantese niku pun damel negara piyambak niku. Kalau di luar negeri di Arab nih 140 juta itu sudah jadi 4 sampai 5 negara. Tapi kenapa Nahdlatul Ulama tetap setia dengan NKRI? Ini kalau ada acara kaderisasi atau NU kumpul, pasti yang ditanyakan kan, siapa kita? NU, NKRI, harga mati, Pancasila, jaya. Itu orang tuh mikir, lo kok bisa organisasi sebesar organisasi Anda, nih kata ulama-ulama luar negeri. Kok bisa begitu taat sama NKRI, ndak bikin negara sendiri. Kalau di luar negeri, di Timur Tengah pun damel negara sendiri. Ternyata saya tarik ke atas sejak dulu NU lewat para muasisnya, lewat para masyayikhnya. Di buku ini saya tulis, Syekh Nawawi Al-Bantani sudah menanamkan yang namanya al-wataniyah
gharsul wataniyah, cinta pada nopo tanah air. Sama saja. Kalau sudah insya Allah Indonesianya bagus, dengan sendirinya umat Islamnya bagus. Kalau umat Islamnya bagus, insya Allah dengan sendirinya warga NU-nya juga akan bagus. Maka NU itu salah satu yang membuat kenapa sekarang bisa 1 abad bisa bagus, ya karena NU itu istiqomah dalam 2 hal. Pertama, istiqomah dalam menjaga agamanya lewat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, NU istiqomah menjaga tanah airnya dan negaranya. Hadirin para rawuh yang dimuliakan Allah, ini PWNU Jawa Tengah sudah meluncurkan TV. Namanya Jagat TV. Ya, tolong nanti kita dukung. Semoga insya Allah di Jawa Tengah ini masyarakatnya bisa menonton Jagat TV ini milik NU. Supaya tadi, kalau sekarang mau tidak mau di masa yang disebut al-asrur raqmi, era digital, orang sudah memang ngaji mawon sekarang online lewat TV. Sekarang kalau boleh ada pilihan, wes boten saged ngaji langsung karena kendaraannya jauh, kondisinya lain-lain sebagainya, banyak halangan. Bagaimana kalau kami mau ngaji lewat para masyayikh NU? Saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini untuk masyarakat Jawa Tengah, tontonlah Jagat TV. Ini TV resmi, media resmi yang dimiliki oleh pengurus wilayah NU Jawa Tengah, saudara-saudara. Oke. Lagi penting. Nanti di sini kemudian ada pengajian-pengajian rutin para masyayikh, ada ceramah-ceramah Kiai NU yang bisa memberikan pencerahan. Kita doakan supaya nanti masyarakat kita, anak-anak kita tidak salah arah karena ngajinya tetap terarah. Tidak terasa sampun jam 12 nggih. Kula nggih niki sesungguhnya agak sedikit muskilah di perut saya sejak 3 hari lalu kula niki. Moga-moga bisa diterima soal saya di pondok ini ya, dan saya doakan insya Allah para kiai dan kita doakan juga Mbah Yai Haris Sodako, Mbah Yai Ubaidullah Sodako, para pengasuh dan keluarga besarnya diparingi panjang umur, Allahumma amin, diparingi sehat, bisa terus mengayomi, mengajarkan masyarakat kita yang memang masih kita butuhkan ilmu-ilmu beliau ya sampai saat ini, terutama di Jawa Tengah ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim antal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi na'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allah Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nukhza bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man inal huda ja'ana wal wafa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina